teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah Android TV ya. Bisa dibilang ini adalah Mi Box S dengan Mi TV Stick ya. Jadi kalau yang video kemarin tuh saya udah unboxing Mi Box S ini, dan yang di video sebelumnya lagi saya udah unboxing Mi TV Stick dengan review sedikit kalau nggak salah ya. Nah oke. Jadi kita langsung review aja ya kedua device ini, sekaligus membandingkan antara kedua device ini ya. Jadi apa saja perbedaannya Mi Box S ini dengan Mi TV Stick selain bentuknya yang kecil ini dan mungil, enak dibawa-bawa. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung review aja. Oke, ikuti terus video ini. Mi Box S dan Mi TV Stick, kedua device yang sama-sama diperuntukkan untuk streaming dan nonton film ya. Dan tentunya merubah dari yang tadinya bukan Smart TV menjadi Smart TV ya. Kedua device ini terkenal karena fungsinya terutama ya, yang bisa dipakai untuk memanjakan kita nonton film setiap harinya, atau bisa juga untuk nonton TV lokal via streaming ya. Dan kedua device ini patut untuk dipertimbangkan ya, karena sama-sama memiliki kualitas yang bagus. Hanya saja bentuknya yang berbeda antara kecil dan besar. Nah, untuk bentuknya sendiri, Mi Box S ini terdiri dari di depan ada logo Mi ya, dan bahannya itu dia pakai plastik ABS ya tentunya, dan dengan finishingnya itu matte. Oke. Terus di bagian depan, nah dia itu ada yang kayak garis tengah gitu ya, kayak garis pemisah, tapi sebetulnya itu nyambung ya. Dan di tengahnya itu dia ada lampu indikator, kalau misalkan nyala warnanya itu putih ya. Dan seperti biasa di bagian samping kiri dan kanannya itu dia nggak ada port sama sekali ya. Portnya itu dia ada semuanya di belakang ya, yang terdiri dari colokan audio 3,5 mili, terus ada HDMI ya, terus ketinggalan juga ada USB kalau misalkan kalian mau nyolokin flash disk, atau ada kabel power juga ya, colokan untuk power tentunya. Nah yang selanjutnya Mi TV Stick ya. Mi TV Stick ini bentuknya menyerupai flash disk teman-teman ya, dan di bagian depan itu dia ada tulisan Mi, dan finishingnya itu dia pakai matte, sedangkan untuk yang bagian belakangnya dia finishingnya pakai gloss ya. Dan di tengahnya itu ada lampu indikator, dan untuk di bagian depan dia ada colokan HDMI ya, jadi tinggal kita colokin langsung aja ke TV. Terus di bagian bawahnya itu dia seperti ini ya, nggak ada apa-apa, dan di bagian belakangnya pun nggak ada apa-apa lagi. Ini nggak ada port sama sekali ya, hanya ada port untuk power ya, untuk power itu. Nah kalian bisa akalin mau colokin ke USB langsung di TV, atau mau pakai colokan yang kita dapat dari bawaannya ya. Nah terus kalau dibandingkan seperti ini, terlihat bedanya ya, sangat jauh sekali. Kalau untuk Mi Box S itu dia jauh lebih besar dan membawa port segala macam ya. Sedangkan untuk Mi TV Stick ini dia lebih ke arah simple ya. Jadi kalian kalau misalkan mau bawa-bawa, terus tinggal colokin dimanapun ini bisa. Dan saya udah pernah coba juga colokin di mobil ya. Ini bisa ya, jadi kita bisa nonton di mobil. Cuman kita paling pakai tethering aja ya kalau misalkan di mobil untuk internetnya itu. Untuk spesifikasinya sendiri, Mi Box S ini dia pakai output resolusinya itu bisa sampai 4K ya. Terus untuk CPU yang dipakainya dia pakai Cortex A53 quad-core 64 bit. Untuk GPU yang dipakainya dia pakai Mali 450. Sedangkan untuk RAM-nya itu dia 2 GB, dan internal yang dipakai itu 8 GB. Dan bisa ditambah kalau misalkan kalian punya flash disk yang tidak terpakai ya, bisa dijadikan untuk jadi internal tambahan. Nah, untuk OS yang dipakainya dia pakai Android 9. Untuk konektivitasnya sendiri dia pakai Wi-Fi, dan Bluetooth yang dipakainya dia pakai Bluetooth yang terbaru 4.2. Sedangkan untuk spesifikasi Mi TV Stick ini, dia resolusi outputnya itu sampai dengan 1080 ya. Terus RAM-nya itu dia pakai 1 GB. CPU yang dipakainya dia quad-core Cortex A53, terus memori penyimpanan 8 GB. GPU-nya Mali 450, OS-nya pakai Android 9, konektivitas sama ya, pakai Wi-Fi. Terus Bluetooth-nya tuh juga dia pakai Bluetooth yang terbaru.
Nah, bisa kelihatan kalau di sini sebetulnya kalau spesifikasinya sendiri kurang lebih sama ya. Cuman bedanya itu dia di output resolusinya. Kalau Mi Box S pakai resolusi 4K, terus RAM-nya 2GB, kalau di MITIV dia outputnya itu resolusinya cuma sampai Full HD aja, 1080, dan RAM-nya itu 1GB. Selebihnya kurang lebihnya sama ya. Dan nggak ada port aja sih kalau MITIV itu. Oke. Selanjutnya adalah interface-nya teman-teman ya. Di Mi Box S ini maupun di MITIV sama-sama menggunakan Android TV versi 9 ya. Kalau kalian perhatiin, ini untuk menu-menunya, terus submenu segala macam ini nggak ada perbedaan sama sekali teman-teman ya. Cuman sesekali dari segi kecepatan aja sih, karena Mi Box S ini pakai RAM 2GB, sedangkan MITIV Stick cuma 1GB. Kadang-kadang ada sedikit gejala lag, tapi itu nggak terlalu mempengaruhi lah ya untuk nonton dan segala macam. Dan sebelum kita lanjutin untuk tes film, di sini saya coba dulu tes pattern ya. Dan kebetulan TV ini support sampai 4K ya. Nah, di Mi Box S maupun di MITIV saya sama-sama putar di ukuran yang 4K teman-teman ya. Bisa kalian perhatiin di MITIV ini dia stuck di 1080, sedangkan di Mi Box S dari 1080 berubah angkanya jadi 4K. Nanti bisa kalian perhatiin di ujung atas itu angkanya berubah teman-teman, dan ini menandakan bahwa memang Mi Box S ini benar-benar support sampai 4K ya, mantap. Dan yang di film selanjutnya itu adalah film Mulan ya. Ini saya putar di Disney. Ini juga film ini sama-sama mendukung 4K teman-teman ya. Memang kalau dari segi dikamerain seperti ini teman-teman ya, ini nggak akan kerasa bedanya ya, malah cenderung sama aja. Tapi kalau misalkan kalian menonton secara langsung di tempat kalian atau di rumah gitu ya, dengan TV 4K ini terus mendukung HDR, ini akan terasa banget bedanya teman-teman ya. Dari segi ketajaman, terus dari warnanya itu semua kerasa ya. Tapi akan percuma kalau misalkan memang kalian di rumah TV-nya cuma sampai Full HD. Itu sih perbedaannya ya. Nah, sebelum kita beralih ke browsing, ini saya nggak ketinggalan juga ngetes YouTube ya. Dan di kedua device ini, di Mi Box S maupun di MITIV Stick ini sama-sama mendukung 60 fps teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat pergerakannya dari mulai perpindahan skenario-nya gitu ya. Ini smooth banget sih. Jadi menurut saya udah nggak usah diragukan ya. Cuman bedanya pemilihannya aja itu ya, yang tadi saya bilang outputnya ya. Jadi kita lebih mau ke simple atau mau lebih ke kualitas gambar itu sih ya. Mantap. Nah, dan ini di browsingnya teman-teman ya. Di browsingnya sendiri ini pun sama ya. Ini bisa juga untuk browsing. Jadi kalau kalian mau baca berita atau mau nonton video dari web yang lain gitu ya, ini bisa juga sih ya. Nah, kemarin sempat ada yang tanya juga, Mas ini bisa full screen gak ya kalau untuk di browsingnya ya? Ini bisa teman-teman ya, jadi ini bisa di full screen. Dan kebetulan saya muter YouTube juga, cuman YouTube-nya itu dari web ya, bukan dari aplikasi. Jadi kalian bisa perhatiin juga ini bisa untuk nonton di web ya. Cuman nggak tahu juga nih apakah web-web yang lain juga mendukung untuk full screen atau enggak ya. Jadi ini ada yang bisa full screen, ada yang enggak teman-teman ya. Jadi tinggal kalian coba aja, oke? Oke teman-teman, jadi kita sampai pada yang terakhir ya. Di yang terakhir ini saya ngetes untuk main game ya. Sebetulnya di main game ini di kedua device ini nggak ada masalah sama sekali ya. Cuman itu tadi balik lagi, kalau MITIV Stick itu cuman sampai 1GB ya RAM-nya itu. Sedangkan di Mi Box S itu dia 2GB. Jadi sesekali memang ada kerasa sedikit agak nge-lag ya. Memang cuman karena kurangnya RAM aja, tapi itu nggak signifikan teman-teman ya, nggak terlalu kerasa menurut saya ya. Jadi masih tetap bisa dinikmati ya. Dan untuk game-gamenya sendiri pun dia banyak pilihannya. Jadi kalian bisa pilih di Google Play Game-nya itu mau download apa. Dan yang menariknya lagi adalah ini bisa main pakai ini teman-teman ya, dia bisa main pakai joystick gitu ya. Jadi kalian bisa kalau punya joystick di rumah, joystick Bluetooth itu kalian bisa pakai untuk main game di sini. Oke. Sampailah pada kesimpulannya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian butuh Mi Box S atau MITIV Stick? Menurut saya,
kedua device ini sama-sama bisa jadi pertimbangan ya. Apakah kalian butuh 4K-nya, butuh USB-nya, itu terus RAM-nya yang 2GB, kalian bisa pilih Mi Box S ya. Tapi kalau kalian butuh yang kecil, bisa dibawa kemana-mana, terus nggak makan tempat, kalian bisa pilih Mi TV Stick ini ya. Secara kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti nonton film itu sebetulnya udah lebih dari cukup ya. Jadi pilihan balik lagi ke kalian masing-masing. Oke teman-teman semua, jadi paling segitu dulu aja review dari saya mengenai Mi Box S ini dengan Mi TV Stick ini ya. Jadi pilihan balik lagi ke kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih ini kalau misalkan TV kalian support 4K ya. Atau pilih ini kalau misalkan kalian pengen bisa device ini dibawa kemana-mana dan tinggal colok, nggak perlu ribet ya. Oke, jadi pilihan balik lagi ke masing-masing dan budget menentukan. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.